Baik, sebagaimana halnya dengan irisan kerucut yang lain, bahwa hiperbola itu adalah tempat kedudukan titik-titik, ya, tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya ke titik fokus dan ke garis direktrik itu tetap sama dengan E. Di dalam hal ini E-nya lebih besar dari 1. Di sini lebih besar dari 1. Dikatakanlah di sini ada titik P yang bergerak, ya. Titik B bergerak dengan mempertahankan perbandingan jarak atau rasio jarak P ke F dengan P ke R itu konstan sama dengan E, lebih besar dari 1, ya. Nah, jadi sebagaimana halnya dengan pembicaraan kita pada parabola dan elips, ya, prosedurnya juga sama, ya, untuk menurunkan persamaan dari irisan kerucut tersebut. Jadi prosedurnya tetap sama, ya. Jadi pertama kita mulai dengan, ya, menuliskan dulu atau menggambarkan dulu garis, ya, garis mendatar. Kemudian berikutnya gambarlah garis L yang tegak lurus. Ini yang tegak lurus terhadap garis aksen F tadi, ya. Kemudian pada ruas garis AF, ya. Nah, baik, saya ulangi. Jadi prosedur kita untuk menurunkan persamaan hiperbola, kita mulai dengan menggambarkan, dalam hal ini adalah segmen garis AF, ya. A aksen F. Kemudian pada ruas KF, ya. Jadi di sini kita tempatkan suatu titik A, ya. Bukan hingga perbandingan, ya, kita taruh titik A di sini, bukan hingga bahwa A F berbanding A K itu sama dengan E. Berarti AF itu sama dengan E kali AK atau KA, gitu. Nah, kemudian pada perpanjangan ruas garis FK, jadi perpanjangannya di sini, pada perpanjangan ruas garis FK, ya. FK berarti ke arah kiri, ya. Kita tempatkan suatu titik yang beri nama A aksen, ya, di mana bahwa A aksen F berbanding AK itu sama dengan A aksen K, ya, sama dengan E juga, ya, lebih besar dari 1. Nah,
Dengan demikian, maka A aksen dan A itu berada pada hiperbola ya. Jadi dengan demikian, maka kita simpulkan di sini bahwa A aksen dan A itu terletak pada hiperbola. Karena apa? Karena dia memenuhi definisi rasionya di sini ya. Dari jarak, rasio jaraknya terhadap titik F dan garis L itu selalu tetap ya. Sama dengan E. Nah, sama halnya dengan elips kemarin ya. Kita asumsikan A aksen A ini punya panjang sama dengan 2 kali konstanta A ya. A-nya bilangan positif. Ya. Jadi sini A-nya bilangan positif ya. Sehingga panjang A aksen A kita asumsikan 2 kali suatu bilangan A. Ya. Kemudian kita tetapkan titik O ya, sebagai titik tengah dari aksen A ya. Jadi O-nya di sini adalah titik tengah dari ruas garis A aksen A. Nah, karena O itu adalah titik tengah dari aksen dan A, maka masing-masing di sini panjangnya sama dengan A. Di sini sama dengan A. Nah, sebagaimana halnya pada hiperbola dan elips, ya. Jadi kita tentukan koordinat titik H dan koordinat titik F ya. Kalau kita melihatnya dari titik O ya. Sehingga koordinat dari atau absis dari titik K itu bisa kita pandang sebagai apa? Panjang ruas garis OK ya. Demikian pula absis dari titik F kita pandang sebagai panjang dari ruas garis OF. Nah, karena di sini kita mempunyai 2 bilangan tetap tadi ya. Jadi kita mempunyai 2 bilangan tetap E dan A. Kita mempunyai 2 bilangan tetap E dan A ya. Maka panjang ruas garis OK dan panjang ruas garis OF kita sajikan dalam bentuk bilangan A dan E gitu ya. Nah, jadi sekali lagi karena kita mempunyai 2 bilangan tetap di sini E dan A ya. Ingat diketahui ya, E-nya diketahui, A-nya diketahui ya. Sehingga OK dan OF kita berusaha menyatakan dalam bentuk 2 bilangan tadi, bilangan A dan bilangan E gitu. Nah, jadi pada pembicaraan irisan kerucut sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa panjang OK, ruas garis OK, ya, itu sama dengan A dibagi E. Ya. Ini sudah kita turunkan dulu.
Demikian pula panjang garis OF itu sama dengan AE. Berarti F itu adalah titik dengan koordinat A kali E, 0. Dan K itu adalah titik dengan koordinat A dibagi E, 0. Gitu. Nah, sekarang kita mempunyai titik P di sini, titik yang bergerak ya. Titik P bergerak pada bidang di sini dengan mempertahankan rasionya ya, terhadap F dan R di sini, atau terhadap garis L ya. Jadi P itu adalah titik yang bergerak pada bidang datar di sini ya, dengan mempertahankan rasionya ini ya, harus tetap sama dengan E. Jadi P, F, dan PR itu rasionya tetap E. Ya. Jadi P-nya bergerak ya. Nggak tahu mungkin nggak geraknya ke arah sini. Ya. Ini ya. Nah, begini ya. Nah, gini ya. Mungkin geraknya titik P seperti ini. Jadi kita pandang titik P di sini ya. Titik P misalnya koordinatnya adalah X, Y ya, karena dia bergerak bebas ya. Jadi rasionya ini dengan ini konstan. Nah, dengan demikian, maka bahwa jarak P dengan F ya, atau panjang ruas garis P F gitu, itu kan sama dengan menurut rumus jarak dua titik akar dari ini, tadi koordinatnya adalah A kali E, 0. Jadi X minus A E pangkat 2 ditambah Y minus 0 pangkat 2 ya. Ini garis PF ya. Nah, sedangkan panjang PR menjadi berapa? PR jadi PR di sini ya. Di PR itu panjangnya adalah dalam hal ini kalau diproyeksikan lurus ke bawah ya. PR itu adalah panjangnya O M dikurangi panjang O K ya.
dengan OM itu panjangnya sama dengan apa? Absis dari P sama dengan X dikurangi OK itu apa tadi? A dibagi E. Nah, itu ya. Sehingga bahwa dari rasio bahwa PF berbanding PR itu sama dengan E, atau ya, bahwa PF itu panjangnya sama dengan E kali PR. Nah, berarti ini sama dengan E kali X minus A dibagi E gitu ya. Sama dengan EX minus A. Nah, sedangkan PF sendiri berapa tadi? PF itu adalah akar dari X minus A kali E pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Itulah panjang PR. Atau kiri dan kanan dikuadratkan, saya peroleh X minus A kali E pangkat 2 ditambah Y kuadrat itu sama dengan E kali X dikurangi A pangkat 2. Nah, jadilah persamaan seperti itu ya. Jadi kiri kanan dikuadratkan, itu kan menjadi apa ya? Bahwa E kali X minus A pangkat 2, ini sebelah kiri ya. Ini kiri, itu sama dengan E kuadrat X kuadrat minus 2A EX ditambah A kuadrat ya. Sedangkan sebelah kanannya apa? Ini dikuadratkan menjadi X kuadrat X kuadrat minus 2A EX gitu ya, ditambah A kuadrat E kuadrat ditambah Y kuadrat gitu ya. Nah, jadi ada yang bisa dicoret? Sebelah kiri ini hilang ya, ini hilang, sehingga tinggal yang mengandung X itu adalah apa? Ini dan ini gitu ya, yang mengandung X kuadrat
Dan yang ada A kuadratnya adalah sebelah sini dan sebelah sini. Nah, sehingga kalau kita kumpulkan yang mengandung X dan Y sebelah kiri, berarti E kuadrat X kuadrat dikurangi E kuadrat, ya. Jadi kita mempunyai E kuadrat X kuadrat dikurangi X kuadrat. Tinggal yang tidak ada ini tambah Y kuadrat. Sorry, ini bawa ke kiri. Y kuadrat bawa ke kiri menjadi minus, ya. Minus Y kuadrat. Sama dengan, berarti di sebelah kanan A kuadrat E kuadrat minus A kuadrat, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan sebelah kiri di X, ya. X kuadratnya keluar, berarti kita mempunyai E kuadrat kurang 1 kalikan dengan X kuadrat minus Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali E kuadrat kurang 1, gitu ya. Nah, ingat E-nya lebih besar dari 1, ya. Jadi E bilangan lebih besar dari 1. Sehingga E kuadrat dikurangi 1 adalah bilangan yang positif, ya. A kuadrat pasti merupakan bilangan positif, ya. Sehingga simpulannya bahwa A kuadrat kali E kuadrat kurang 1 ini adalah bilangan positif. Nah, karena ini positif, ya, ini positif, ini saya sajikan dalam bentuk bilangan kuadrat, ya. Karena ini kita yakin nilainya positif, ya. Kita sangat yakin bahwa ini adalah bilangan positif. Nah, supaya kita yakin di bilangan positif, maka saya sajikan dalam bentuk kuadrat, ya. Jadi ini jadi bilangan B kuadrat, ya. Sehingga kedua ruas dibagi B kuadrat, kita dapatkan apa? Jadi ini adalah E kuadrat dibagi A kuadrat dikurangi Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ya. Ingat kedua ruas ini dibagi dengan B kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, inilah persamaan elips, ya. Kok elips, hiperbola yang titik pusatnya adalah di 0, ya. Ini pusatnya di titik O 0,0. Nah, demikian kita sudah mendapatkan persamaan dari hiperbola, ya, atau tempat kedudukan titik-titik yang bergerak sedemikian hingga
rasio jaraknya ke suatu titik yang kita sebut sebagai titik fokus dengan jarak ke suatu garis yang kita sebut sebagai garis direktrix itu tetap ya. Nah, jadi itu ya. Nah, bagaimana dengan bentuk grafik dari hiperbola? Bisa kita lihat dari persamaan ini ya. Persamaan ini bisa kita sajikan dalam persamaan seperti ini ya. Jadi Y sama dengan plus atau minus B dibagi A akar dari X kuadrat minus A kuadrat ya. Nah, ingat syarat penarikan akar apa? Syarat ini bisa ditarik akarnya jika dan hanya jika bahwa X kuadrat minus A kuadrat itu bilangan positif atau non negatif gitu. Nah, dari ini jika dan hanya jika apa? X-nya lebih kecil atau sama dengan minus A dan atau X-nya lebih besar atau sama dengan A gitu. Nah, inilah nilai X ya. Nah, baik, nanti di matematika 1 Anda pahami lebih dalam lagi dalam bentuk ya. Kalau persamaan ini menyajikan suatu hubungan yang kita sebut sebagai suatu fungsi. Ini dalam kalau dilihat dari sudut pandang mata kuliah matematika 1 ya. Jadi Y-man ini bisa kita pandang sebagai apa? Y sama dengan Fx ya. Di mana Fx-nya itu sama dengan plus minus B dibagi A kali akar X kuadrat minus A kuadrat ya. Nah, jadi X yang memenuhi supaya akarnya bisa ditarik itu kita sebut sebagai domain dari F ya. Domain dari F itu adalah
himpunan semua X, ya, di mana X kuadrat minus A kuadrat itu harus lebih besar sama dengan 0. Ingat ini syarat penarikan akar, ya. Atau himpunan semua X di mana X-nya lebih kecil dari atau sama dengan minus A, gitu ya. Atau X lebih besar sama dengan A. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau ini dipandang sebagai suatu apa? Sebagai suatu fungsi, ya. Dipandang dari mata kuliah Matematika 1 nanti pada bab 4. Ya. Nah, mungkin kalau kita gambarkan, ya, katakanlah ini sumbu X, gitu. Katakanlah ini sumbu Y. Ya. Sini misalnya adalah A, sini adalah minus A, gitu. Ini 0. Jadi X yang memenuhi adalah X yang lebih besar atau sama dengan A di sebelah sini, gitu ya. Dan X yang berada di sebelah kiri dari minus A, di sebelah sini. Nah, sehingga ingat akar ini adalah fungsi yang monoton naik, ya. Sehingga ke sini. Nah, gitu ya. Dan ini ke sini, gitu ya. Sebelah sini. Jadi seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sehingga bentuk kurvanya dari hiperbola adalah seperti ini, gitu ya. Nah, dengan demikian, titik potong dari kurvanya Pak hiperbola itu adalah titik potong terhadap sumbu X, ya, atau X-intercept adalah titik X sama dengan A dan X sama dengan minus A, ya. Jadi X sama dengan A dan X sama dengan minus A. Titik potongnya. Nah, sedangkan titik potong terhadap sumbu Y tidak ada, ya. Itu disebut dengan titik potong yang imajiner, ya. Dia tidak ada secara visual, dia tidak tampak titik potongnya terhadap sumbu Y. Nah, dengan demikian kita dapatkan, nah ini kalau saya buat garis tegak di sini, ya, X sama dengan minus A dan X sama dengan A ini, ya. Jadi kita dapatkan seperti ini. Jadi ini panjangnya 2A dan ini tingginya adalah 2B.
Jadi seolah-olah kita mempunyai segi 4 seperti ini ya. Jadi ini panjangnya adalah 2B dan ini panjangnya adalah 2A gitu ya. Nah, kemudian ini diagonalnya saya perbanyak gitu. Nah, jadi kalau saya buat segi 4 seperti ini ya, dengan sisi-sisinya panjangnya adalah 2A dan 2B seperti ini, maka kita dapatkan garis diagonal, ya, garis diagonal seperti ini. Ini yang menjadi asimtot, ya, yang merupakan garis asimtot. Ini merupakan garis asimtot. Ini juga merupakan garis asimtot. Nah, sehingga persamaan asimtotnya adalah apa? Persamaan garisnya ini adalah melalui titik O, garisnya melalui titik O berarti asimtotnya adalah garis Y sama dengan gradiennya adalah B dibagi A kali X. Ini yang ke satu. Yang satunya, ini anggap Y1, asimtot yang kedua Y2 itu adalah minus, karena ke bawah dia negatif ya, minus B dibagi A kali X. Ini adalah persamaan garis asimtotnya. Nah, berarti bisa kita simpulkan di sini apa? Kalau persamaannya gitu ya, dalam bentuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Dilihat di negatifnya ya.
Berarti dia akan mempunyai bentuk kurva yang terbuka ke kiri dan ke kanan. Gitu. Tapi kalau bentuknya adalah Y kuadrat dibagi B kuadrat minus X kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1, maka kurvanya akan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Kalau negatifnya di X. Gitu. Nah, dengan demikian, maka hiperbola itu akan mempunyai dua titik fokus ya. Jadi sebagaimana halnya pada elips. Ya. Demikian pula dia mempunyai dua garis direktrix. Ya. Katakanlah di sini ada L1. Ini adalah garis direktrix L1 dan ini adalah garis direktrix L2. Jadi mirip dengan elips ya. Elips mempunyai direktrix juga garis direktrixnya 2, titik fokusnya juga 2. Nah, jadi sebagaimana halnya pada elips kemarin, ya, bahwa
focal width-nya itu sama dengan 2 kali B kuadrat dibagi dengan A. Jadi Anda lihat bagaimana halnya dengan focal width atau latus rectum pada elips gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ya. Jadi tergantung pada tempat minusnya di mana, gitu ya. Maka kita dapatkan kurvanya apakah terbuka ke atas, ke bawah, ataukah terbuka ke kiri, ke kanan. Jadi ini sudah kita peroleh tadi. Nah, jadi saya kira hari ini sampai di sini dulu ya. Jadi kita berhenti sampai pada bentuk persamaan hiperbola ya. Kemudian dari persamaan tersebut kita bisa mendapatkan garis yang kita sebut sebagai garis asimtot ya. Jadi ada 2 asimtot dari hiperbola, dari grafik dari hiperbola. Nah, jadi silakan nanti ini dicoba soal-soalnya ya. Ini ada soal-soal yang di sini disebutkan sebagai exercise 49 yang berkaitan dengan masalah persamaan-persamaan dari hiperbola. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ingat hari ini kita 1 jam ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke topik berikutnya pada pertemuan minggu depan. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Kita tutup ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Terima kasih, Pak.